Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sandip, Bapak Ibu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan langkah-langkah atau tutorial bagaimana menggunakan menu-menu yang ada dalam Sandik. Yang pertama kita akan pakai yang di menu EKBM Bapak Ibu ya. Kita coba lihat bagaimana tampilannya. Tapi sebelum menu-menu ini bisa digunakan dengan maksimal Bapak Ibu harus mengisi menu-menu yang ada di sini Bapak Ibu ya, termasuk data master, info mapel, siswa, jabatan, wali kelas, kurikulumnya harus diisi semua dulu Bapak Ibu ya. Data user, kemudian data siswa, mutasi siswa, peserta didik. Nah, ini pengaturan sekolah. Nah, ini harus diisi semua dulu Bapak Ibu nanti agar bisa digunakan secara maksimal menu-menu yang ada di dalam Sandik. Nah, untuk video-video tutorial bagaimana mengisi halaman-halaman ini akan kita berikan nanti video berikutnya. Yang pertama yaitu ada di menu EKBM Bapak Ibu yang kami tunjukkan. Di menu EKBM ini Bapak Ibu, jadi fungsinya atau tugasnya atau menu dalam aplikasi KBM ini adalah untuk mengatur manajemen kegiatan belajar mengajar guru. Apa aja yang ada di dalamnya? Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Yang langkah pertama Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yaitu yang pertama adalah masuk pada jadwal mengajar. Jadi di jadwal mengajar Bapak Ibu harus pilih jadwal dulu. Ini saya tidak hapus Bapak Ibu jadwalnya. Saya ingin bikin jadwal baru yaitu kurikulum merdeka, kemudian pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian gurunya saya Abin Halim, kemudian tingkatnya saya pilih kelas 10, saya samakan, nanti akan saya tunjukkan fiturnya. Kemudian hari Sabtu jam ketiga dan 4, sini saya pilih 2 JP contoh misalnya, kita simpan. Langkah pertama adalah membuat jadwal Bapak Ibu. Setelah membuat jadwal, Bapak Ibu bisa masuk di kalender pendidikan. Jadi di sini sudah ada fitur kalender pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi sekolah bisa mengisi kalender pendidikannya seperti itu. Kalender pendidikan ini nanti jadi acuan di pekan efektif. Jadi di sini sudah bisa mengatur pekan efektifnya Bapak Ibu. Jadi bisa mengatur di semester genap Januari Juni atau semester ganjil seperti itu. Kebetulan tadi yang kelas tadi keliru Bapak Ibu ya. Saya pilih nama saya coba jadwalnya. Jadwal mengajar, keliru. Pilihnya saya 1. Ini saya hapus dulu. Kita kembali pilih ini. Ada salah satu fitur yang ingin saya tunjukkan nanti Bapak Ibu ya. Apa saya pilih dengan nama yang sama. Kemudian harinya pilih hari Sabtu 3 dan 4. Ini 2 kita simpan. Oke, namanya sudah Abdul Halim. Kemudian kita masuk di pekan efektif lagi Bapak Ibu ya. Di sini sudah kita simpan Bapak Ibu. Untuk pekan efektifnya kita pilih yang kelas A. Di sini belum tersimpan. Kita bisa auto sinkron kalender seperti itu. Kemudian nanti bisa disesuaikan lagi nih Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa simpan rincian pekan. Tapi jangan lupa nanti bisa dilihat untuk yang Januari kita bisa auto sinkron kalender itu melihat kalender Bapak Ibu nanti keterangannya muncul di sini semua. Kemudian ini kita bisa simpan. Nah, nanti hasil cetaknya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi hasil cetaknya seperti ini. Nah, jadi sudah sesuai dengan standar. Kemudian setelah kita bikin pekan efektif, selanjutnya kita masuk di program tahunan. Nah, Prota ini Bapak Ibu fungsinya adalah untuk membuat program tahunan. Jadi yang pertama misalnya di sini ada pertama adalah wudhu. Jadi misalnya contoh saya di sini memahami wudhu. Misal contoh ya, tambah TP di sini misalnya menjelaskan wudhu. Terus di sini memahami. Ini contoh Bapak Ibu ya, TP-nya nanti bisa disesuaikan. Menjelaskan tayamum. Kemudian TP alokasi JP-nya nanti di sini kita bisa pilih sesuaikan Bapak Ibu ya. Maksudnya semuanya itu bisa selesai dalam beberapa JP 10, kemudian bisa selesai dalam 8. Kemudian di sini dimensi profil lulusannya ini ada 8 dimensi profil lulusan beriman misalnya kritis dan sebagainya itu kita pilih contoh Bapak Ibu ya. Nanti bisa disesuaikan lagi.
Kemudian setelah itu kita di sini akan otomatis berkurang seperti itu. Nah, di sini ada anunya Bapak Ibu yang maksimalnya. Kemudian di sini seperti ini. Misalnya Al-Qur'an hadis gitu ya. Kemudian di sini saya pilih akidah akhlak sesuai dengan elemen masing-masing pelajaran. Ini bisa ditambah Bapak Ibu, misalnya kurang gitu ya, bisa dihapus. Kemudian ini juga bisa ditambah, kalau tidak cukup dihapus, kita simpan program tahunannya. Nah, ini fitur yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Ketika gurunya sama, tingkatnya sama, kemudian pelajarannya sama, kita pilih di sini, maka akan ada fitur data prota disalin otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin lagi Bapak Ibu ya. Jadi sudah otomatis disalin dari prota yang sebelumnya kita bikin. Jadi kita simpan atau kita sesuaikan lagi misalnya ada yang kurang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu fitur yang ditawarkan oleh Sandik. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat dimanjakan. Kita buka cetak PDF-nya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk perotanya Bapak Ibu. Setelah kita bikin perota Bapak Ibu, kita masuk di program semester. Nah, di Promis ini Bapak Ibu sudah disediakan ada semester genap dan semester ganjil. Kebetulan kita ngisi perotanya di semester ganjil. Nah, yang kuning-kuning ini tidak bisa diisi Bapak Ibu karena sudah disesuaikan dengan kalender dan jam mengajar kita di hari Sabtu. Kebetulan di situ ada acara yaitu tengah semester seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pekan pertama ini tidak bisa diisi karena ada kegiatan gitu ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Ini misalnya, nah, kita pilih di sini 2. Kemudian di sininya misalnya 2. Di sini misalnya 1. Di sini misalnya 1. Nah, di sini misalnya 4 gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini 4. Nah, di sininya seharusnya oke. Nah, nanti caranya seperti itu Bapak. Kemudian kita simpan aja. Kemudian kita lihat cetaknya. Jadi hasil cetaknya seperti ini Bapak Ibu. Soalnya di sini 2222 semua Bapak Ibu ya. Karena totalnya 18. Nah, ini tampilannya untuk cetak promisnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian setelah kita ngisi promis, di sini kita juga bisa ngisi KKTP Bapak Ibu ya. KKTP-nya kita bisa set semua target, misalnya targetnya semuanya 80 gitu ya. Bukan semua, jadi bisa juga Bapak Ibu simpan KKTP atau ada yang mau disesuaikan. Kita simpan data KKTP. Hasil cetaknya kita lihat. Jadi hasil cetaknya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah kita sesuaikan, standarkan. Kemudian masuk di modul ajar. Jadi modul ajar Bapak Ibu bisa bikin gitu ya, buat modul ajar. Kemudian bisa dipilih modelnya, model ini. Kemudian ini kita tampilkan yang lain. Misalnya di sini kita cuma milih beberapa. Itu ini kita hapus, kemudian yang lain kita simpan semua, misalnya oke gitu Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan lagi Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini dicetak. Nah, tampilan modul ajarannya seperti ini. Tapi kata-katanya di dalamnya nih bisa disesuaikan lagi Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus semonoton ini seperti itu. Kemudian setelah modul di sini juga ada jurnal mengajar. Jadi setiap hari Bapak Ibu yang mengajar bisa mengisi jurnal Bapak Ibu seperti ini. Hari Sabtu kelas B, judulnya tentang wudhu, tentang tayamum. Jadi kita bisa pilih 1 atau 2 TP bebas. Kemudian kita misalnya ada yang untuk absen, ada yang apa, ada yang sakit gitu. Catatan KBM jalan dengan lancar. Kemudian refleksi ini bisa diisi di awal atau di akhir. Kemudian kita simpan agenda KBM. Nah, dia akan muncul di bawahnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ternyata belum ada isian untuk refleksi. Jadi guru bisa ngisi refleksinya. Anak-anak sangat. Misal contohnya. Nah,
Seperti ini Bapak Ibu. Coba kita cetak sekarang ya. Cetak jurnalnya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini jurnal guru seperti itu. Juga bisa dimonitor Bapak Ibu, agenda kelasnya bisa dimonitor juga nanti gitu ya. Kemudian ada evaluasi dan hasil. Di sini ada, ini langsung terhubung dengan e-rapor Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi nilai di sini, di e-rapor Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Jadi sudah otomatis nilainya terisi di e-rapor. Jadi ini tinggal PTS gitu. Tapi usahakan harus di atas KKM Bapak Ibu ya. Dan ini kemarin sudah saya isi Bapak Ibu. Jadi masih muncul di PTS-nya, SAS-nya juga sudah saya isi muncul 80 semua. Kemudian sematir akhir bab ini nanti tinggal pilih saja Bapak Ibu. Ya, ini kan masih kosong, kita pilih yang seperti itu ada yang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa set semuanya, misalnya 90 semua. Nanti akan muncul 90 atau nanti bisa disesuaikan lagi, misalnya ada yang 9 dan sebagainya, kemudian kita simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terakhir di sini ada generate soal. Jadi ini soal seperti ini untuk membuat soal, nanti Bapak Ibu bisa cek akses sendiri. Itu untuk tutorial pengisian di Beno EKBN, langkah-langkahnya dan terintegrasi dengan apa saja, yang pastinya harapannya dapat mempermudah Bapak Ibu guru dalam membuat administrasi pembelajaran. Tidak perlu buka Excel, tidak perlu buka laptop, bisa menggunakan HP dan bisa diakses di mana saja. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini dapat memberikan inspirasi untuk bisa mempermudah. Dan kalau ingin kolaborasi atau kerjasama dengan Sandik, Bapak Ibu bisa menghubungi nanti nomor di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.